Hai guys, jadi hari ini aku mau ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Kabupaten Malang. Dan ikutin terus ya perjalanan aku. Dadah! Oke guys, jadi sekarang aku lagi ada di Pesarean Gunung Kawi, Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi. Terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi menawarkan objek wisata ritual dan budaya ziarah ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Selain berziarah, area Pesarean Gunung Kawi juga mempunyai destinasi wisata masjid dengan arsitektur Demak, Kelenteng Dewi Kwan Im, serta Ciamsi. Berjalan dari tempat parkir hingga komplek Pesarean Gunung Kawi, akan banyak ditemukan penginapan berupa hotel, posmen maupun rumah penduduk. Selain itu, terdapat juga banyak rumah makan dan stand-stand penjual souvenir maupun penjual bunga untuk berziarah di makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Area pertokoan di sini mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang hidup berdampingan di Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Di waktu tertentu, Pesarean Gunung Kawi juga mengadakan pagelaran seni wayang, seni karawitan, dan tari-tarian tradisional Jawa. Pengunjung juga dapat menikmati kesejukan udara dan kekayaan alam di Desa Wisata Pesarean Gunung Kawi. Dan for your information guys, pengunjung yang datang ke Gunung Kawi bukan hanya dari wisatawan lokal, melainkan wisatawan mancanegara juga turut berwisata di Gunung Kawi. Nah, selanjutnya, yuk kita masuk ke Ciamsi. Ciamsi merupakan tradisi ramalan ala masyarakat Cina kuno yang saat ini masih ditemukan pada setiap kelenteng. Ritual Ciamsi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perjalanan hidup seseorang di masa yang akan datang berdasarkan syair kuno. Setelah berdoa di dalam hati, pengunjung diminta mengocok sebuah tempat yang berisi beberapa bambu yang sudah ditipiskan. Sambil mengocok, pengunjung diminta bergumam di dalam hati tentang hal apa yang ingin diramalkan. Nah, bambu yang terjatuh harus satu. Jika ada dua bambu yang terjatuh, maka harus diulang. Setelah berhasil menjatuhkan satu bambu, maka pengunjung diminta melihat nomor yang tertera pada bambu. Kemudian, petugas Ciamsi akan mengambilkan kertas yang sesuai dengan nomor tersebut. Oke, setelah dari Ciamsi ini, aku berjalan menuju ke makam Eyang Jugo dan Raden Mas Iman Sujono. Namun sayangnya, di sana kita tidak boleh mengambil gambar. Jadi, kita langsung aja ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya, aku nyobain ke stand-stand kuliner yang ada di Pesarean Gunung Kawi. Dan aku sempet tanya-tanya nih guys ke Ibu Yamini, selaku penjual jajanan tradisional di Pesarean Gunung Kawi. Jual lopes ini sudah 40 tahun. Dulunya enggak lopes, jual kembang sama telo, jagung, terus ganti jual lopes. Lopes ini udah 40 tahun. 5.000. Kalau beli 10.000 ya boleh. Ya enggak tentu. Kalau jualan itu kalau rame ya dapat sampai 200-300. Ya sampai 500. Sekarang kalau kemarin ya cuma 25. Tak jauh dari Pesarean Gunung Kawi, yuk kita jalan-jalan sambil menikmati udara segar yang ada di Gunung Kawi.
Nah, dingin-dingin gini emang paling bener kalau kita makan bakso nih guys. Nah, ada salah satu bakso yang terkenal banget di Gunung Kawi, namanya bakso urat Gunung Kawi, yang letaknya di sebelah pintu masuk pesarean Gunung Kawi nih guys. Tuh, kalian bisa lihat kan daging dan juga kuahnya yang tentunya cocok banget dimakan waktu Gunung Kawi lagi dingin-dinginnya nih guys. Oke, selanjutnya belum ke Gunung Kawi kalau belum nyobain makanan di Warung Kambing Pedas Gunung Kawi. Warung Kambing Pedas Gunung Kawi menjadi salah satu tujuan kuliner yang banyak dicari wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kawi. Tak hanya menyediakan kuliner yang khas, warung ini juga menyediakan pemandangan dan suasana yang tidak bisa Anda temukan di tempat lain. Warung ini menjual berbagai macam masakan rumahan dengan menu yang paling banyak dicari wisatawan yaitu kambing pedas dan juga satenya nih guys. Dan aku sempat tanya-tanya langsung kepada Ibu Lasmini selaku pemilik usaha Warung Kambing Pedas Gunung Kawi ini. Yuk kita simak. Ibu Lasmini 49 tahun. Sekitar 2015. Awalnya saya kan jualan di depan pasar. Nah, di situ terus ada perubahan, dibangunnya Indomaret. Jadi saya kan sepertinya tergusur. Terus sama bapak disuruh jualan di bawahnya rumah. Kan itu adalah arah dari ke Lembah Indah. Awalnya kan sepi, terus ditambah, alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Itu sepertinya kan naik turun ya, nggak mesti tiap harinya itu ada, kadang rame, kadang sepi ya. Yang penting itu alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya itu kambing pedas itu isinya itu daging sama tulangan kambing, jadi murni tanpa lemak, dibumbu kuah santan pedas. 30.000 plus nasi. Kalau saya sih berusaha bertahan dengan menu kuliner yang pedas di area seperti ini, dan nanti pengembangannya akan saya bikin apa tambahan WCN di sekitar warung kami. Ya, ada yang lokal, ada yang lain-lain seperti Cina, orang Cina itu juga sering kesini. Semoga kambing pedas ini bisa bertahan ya, dan bisa bersaing dengan menu-menu yang lain, dan mungkin akan diusahakan perluasan wilayah kambing pedas. Terima kasih ya. Oke guys, jadi itu dia perjalanan aku selama di Gunung Kawi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah!